Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Michelle Gabriela dalam acara UBM News kali ini untuk menyajikan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam UBM News siang ini. Berita kali ini saya akan membahas tentang varian baru dari virus COVID-19 yang mulai ramai diperbincangkan di Indonesia, serta mulai terdeteksi adanya benih-benih dari virus B117 yaitu virus yang berasal dari Inggris. B117 ini mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas dikarenakan ada 2 WNA yang masuk ke Indonesia dan terdeteksi terpapar oleh virus yang mereka bawa dari Inggris tersebut. Mutasi baru dari COVID-19 alias B117 dinyatakan bahwa virus ini lebih cepat menular, tetapi WHO belum mendapatkan laporan bukti bahwa virus ini lebih tinggi tingkat keganasannya dari COVID-19 sendiri. Berikut ini akan saya tampilkan cuplikan-cuplikan mengenai gejala B117 tersebut. Berikut beberapa negara yang juga telah melaporkan temuan mutasi B117, diantaranya ada Singapura, India, Malaysia, dan juga Korea Selatan. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari mutasi corona B117 yaitu batuk, kelelahan, nyeri otot, dan juga sakit tenggorokan. Maka dari itu, tetap jalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo, selamat siang. Dengan siapa saya berbicara? Siang dengan Melinda. Sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Sekarang kesibukannya sih lagi kuliah. Nah, sekarang kan kuliahnya juga lagi online, jadi ya kuliah aja sih sambil bantu-bantu orang tua paling. Oh, kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Umurnya baru 19 tahun, Kak. Oh, oke. Saya ingin bertanya. Yang pertama, Mm-mm. pengalaman selama COVID-19 apa saja yang dirasakan? Pengalaman selama COVID-19 ya. Kalau menurut saya pribadi sih pengalamannya itu saya jadi lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga saya karena kan harus tetap mengikuti peraturan pemerintah supaya kita di rumah aja. Terus kalau dulu sih kayak gitu, tapi kalau sekarang kan udah mulai new normal tuh. Palingan aku sih jalan-jalan sama temen, tapi itu juga masih mematuhi protokol kesehatan. Terus juga bantu-bantu orang tua jaga toko dan tetap mematuhi protokol kesehatan sih. Gitu sih, Kak. Oh, pengen nanya juga pernah kena COVID-19 atau enggak? Kalau seenggaknya nggak mau dijawab, gak apa-apa. Oh, kalau buat pernah kena apa enggaknya sih, aku pernah kena ya dulu, pas 2020. Oh, kalau waktu itu ngerasanya gimana sih? Terus cara ngatasinnya gimana? Pas tahu kena COVID, apakah kaget atau gimana? Sebenarnya sih waktu itu agak kaget ya, soalnya kan aku kan cuman waktu awal-awal COVID aku cuman kayak stay di rumah, tapi kok aku bisa kena. Dan waktu itu juga nggak ada gejala apa-apa, jadi waktu itu aku didiagnosis COVID itu OTG, jadi tanpa gejala gitu. Jadi badan aku itu kayak sehat-sehat aja. Tapi gimana aku taunya itu karena waktu itu aku kan mau berangkat tuh. Nah, sekarang kan berangkat itu harus swab test gitu kan. Nah, pas di swab test, aku itu dikonfirmasi positif. Nah, agak kaget kan. Dan cara ngatasinnya sih aku agak ada karantina mandiri karena emang nggak ada gejala, jadi disarankan untuk karantina mandiri. Karantinanya sih 1 bulan sih kalau saya baru dinyatakan negatif dari COVID. Hmm. Jadi, tapi selama COVID-19 ini kena dampak positif atau negatifnya nggak yang dirasain oleh sendiri? Dampak negatif dan positif COVID ya. Kalau dampak negatif sih banyak ya, pasti kita tahu sendiri banyak. Kita kemana-mana sekarang jadi sulit, harus ada swab test lah segala macem, pakai masker kemana-mana ngap ya. Tapi ya semua itu kan jalani saja, syukuri aja ya, jangan banyak ngeluh. Nah, tapi terus apa lagi ya? Oh ya, palingan ekonomi juga, roda ekonomi juga kan makin menurun drastis karena saya sendiri, orang tua saya sendiri punya toko dan itu berdampak banget sih. Jadi kayak nilai jual toko kita itu turun banget karena COVID ini. Terus kalau positifnya sih apa ya? Hmm, ya palingan kalau positifnya ini balik lagi kayak tadi, kita jadi bisa ngumpul sama keluarga kita ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya COVID ini nggak ada positif-positifnya deh.
banyakan negatifnya Kak gitu kalau menurut saya. Nah, yang terakhir, bagaimana Kak cara mencegah agar tidak terkena COVID atau biar nggak kena COVID lagi? Oh, cara mencegahnya ya Kak. Jadi kalau cara mencegahnya sih menurut saya kita harus mematuhi protokol kesehatan 3M, jaga jarak. Pokoknya kalau kemana-mana keluar ataupun kemanapun itu kita harus sering memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Terus tidak lupa juga kita harus makan makanan yang sehat ya, yang 4 sehat 5 sempurna supaya imun kita itu tetap kebal buat terjangkit virus ya kan. Terus apalagi ya Kak? Palingan itu doang sih Kak. Sama ini, kalau misalnya aku pengen nanya sih, ini penasaran dari diri aku sendiri. Kalau misalnya udah kena COVID, bisa kena lagi gak sih menurut kamu sendiri? Kalau dari isu-isu yang beredar sih bisa ya, bisa untuk kena lagi. Tapi karena sebelumnya udah pernah kena, jadi antibodi kita itu kayak udah beradaptasi gitu loh. Jadi kalau sekalipun amit-amitnya kena lagi, pasti gejalanya itu ringan gitu, Kak. Oke, terima kasih buat waktunya. Ya, sama-sama. Dengan Angela Jasmine. Kalau boleh tahu sekarang sibukannya apa ya? Sibukannya sekarang kuliah sambil bekerja. Oh, sekarang ini umurnya berapa? Umurnya 20. Saya ingin bertanya, pengalaman selama COVID-19 ini apa saja yang dirasain? Pengalaman selama COVID-19 ini jadi bisa kerja paruh waktu, karena kalau misalkan kita nggak daring kan nggak ada waktu untuk kerja. Kalau sekarang bisa online sambil kerja. Oke. Kalau boleh tahu, pernah kena COVID-19 atau enggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya, bagus deh. Kalau enggak, selama pandemi ini ngapain aja? Selain kerja sama kuliah mungkin? Selama pandemi. Cuma itu doang sih, kerja, kuliah, ngerjain tugas. Ya doang ya. Oke. Ya. Kalau boleh tahu, kena dampak negatif atau positifnya nggak dari COVID-19 ini? Dampak positifnya ya bisa dapat kerja, bisa kerja. Dampak negatifnya kuliah jadi nggak benar. Nggak dengerin dosen, tidur saat kelas. Oh gitu. Terus pengen tahu nih, gimana cara mencegah agar nggak kena COVID? Caranya kalau habis pergi-pergian langsung mandi. Langsung mandi. Terus kalau misalnya kalau kan harus kerja nih di luar, cara mencegahnya biar nggak tertular gitu gimana? Oh, tetap pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer. Oke, terima kasih buat waktunya, Kak Angel. Sama-sama. Halo, perkenalkan nama aku Gabriela. Boleh tahu dengan siapa aku bicara ya? Halo, perkenalkan aku Syahrul Bisa Chandra. Kalau boleh tahu sekarang sibuk apa? Sekarang sih kesibukannya kuliah, tapi sambil kerja juga sih. Umurnya berapa? Umur aku 19 tahun. Pengalaman sama COVID-19 apa aja yang dirasain? Kalau pengalamannya selama lagi karantina sih kayak pas ada COVID sih pastinya berubah drastis ya kebiasaannya. Kayak dulu kuliah bisa datang ke kampus, ketemu teman, kayak gitu. Tapi kan sekarang kayak semuanya tuh berubah gitu loh. Kayak langsung berputar 180 derajat yang pastinya kayak ya butuh adaptasi lagi. Terus kayak harus mulai kebiasaan baru kayak jadi harus sering cuci tangan, terus jadi harus kemana-mana tuh pakai masker, kayak gitu sih. Pasti ada yang berubah lah. Terus kayak kerja ketemu orang nggak beda deket kayak gitu sih. Kalau boleh tahu, pernah kena COVID-19 atau enggak ya? Kalau kena COVID nggak pernah sih. Sama pandemi ini ngapain aja? Kan sekarang nggak pernah kena COVID, jadi kan nggak harus self-quarantine terus-terusan kan? Selama era normal ini, kamu ngapain aja? Kalau selama karantina ini sih pastinya kayak tetap ngelakuin aktivitas biasa, cuma mungkin ngurangin ketemu sama temen aja sih. Kayak tetap kerja juga,
tetap kuliah tapi kan online kayak gitu. Tetap pergi sih, pastinya tetap pergi keluar dari rumah, tapi kayak ya tetap harus cuci tangan, terus pakai masker kayak gitu sih. Rasanya dampak negatif atau positif dari sama pandemi? Kalau negatifnya sih pasti kayak ya nggak bebas lah ya ketemu sama orang, nggak bisa deket-deket, terus kayak mau nonton pun kayak dijeda dulu apa kursinya satu kayak gitu, terus kayak ribet aja gitu. Kalau misalnya biasa kita ke mall kayak ya udah masuk masuk aja gitu, sekarang harus pakai hand sanitizer dulu, terus harus cek suhu dulu kayak gitu. Kalau dampak negatifnya sih kayak gitu, cuma kalau positifnya sih kayak pastinya lebih banyak waktu di rumah ketemu keluarga, terus kayak sekarang enak aja kuliah tuh bisa kemana-mana gitu, mau kuliah di luar juga bisa karena kan ya udah tinggal online aja gitu sih. Mau tahu gimana cara mencegah biar nggak kena COVID? Mencegah biar gak kena COVID, pastinya sih kan imun setiap orang tuh beda ya, jadi kayak ya kita sendiri yang tahu lah kondisi badan kita gimana, tapi setidaknya kayak makannya teratur kayak gitu, terus makan yang pasti makan sayur, makan buah itu harus, karena maksudnya itu salah satu cara ngejaga imun juga kan, terus kayak ya harus sering-sering cuci tangan, pakai masker, ya dilakuin aja gitu, maksudnya kayak ya jangan ketemu sama orang dekat-dekat, ya udah jangan dilakuin gitu loh, maksudnya kayak ya tetap jaga diri sendiri sih kayak gitu sih. Oke, segitu aja sih aku nanya. Makasih ya buat waktunya. Oke, thank you juga. Mengenai COVID-19 update kali ini, saya Michelle Gabriela dari Studio UBM News pamit undur diri.